Namaste, selamat datang di Tika Channel. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat panir. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu panir, nanti saya jelasin. Nah, buat yang baru nonton video ini, tolong di like, di subscribe. Ingat, boleh ditulis di kolom komentar kalian tentang video hari ini. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa sih itu panir, nah panir itu sejenis keju yang sering dipakai di masakan India ya teman-teman. Nah ini contohnya seperti ini, buat yang lagi kangen makanan India, kalian bisa buat panir ini di rumah dan kemudian dimasak menjadi kari atau sejenisnya. Nah bagaimana cara membuatnya? Jadi bahan yang diperlukan adalah susu, ya bisa 1 liter atau setengah liter, kemudian jeruk nipis, atau bisa diganti dengan lemon, apa saja yang berbahan asam ya, bisa juga cuka kalau tidak ada lemon atau jeruk nipis. Nah kemudian kalian siapkan kain kasa untuk menyaring, kain kasa yang bersih ya teman-teman. Nah susu keju ini dia tidak dimatangkan tapi diasamkan dengan cara memadatkan susu yang dimasak dengan jeruk nipis, lemon atau cuka tadi. Jadi mirip seperti tahu dari susu ya teman-teman. Kalau tahu terbuat dari soya atau kacang kedelai, panir ini dari susu. Jadi bedanya tahu dan panir itu beda ya, tapi keduanya sama-sama mempunyai kandungan protein yang tinggi dan sesuai untuk vegetarian seperti saya dan anak saya yang masih mengkonsumsi produk susu. Jadi panir ini juga dia mengandung sumber kalsium, besi, mineral, vitamin, tembaga dan lain-lain. Nah kalian bisa dilihat ya, jadi kalian boleh masak susunya sampai dia mendidih ya teman-teman, jadi bisa ditunggu. Nah seperti ini belum mendidih. Nah ketika dia mendidih dia akan mulai muncul buih-buih seperti ini ya. Nah tunggu sampai dia naik ke atas. Jadi balik lagi kayak tadi, panir itu bisa dijadikan alternatif ya, salah satu alternatif. Tapi kalian juga buat yang alergi dengan susu, jadi kalian bisa tetap mengkonsumsi tahu juga bisa ya teman-teman. Jadi ini seperti kalau tahu dari Cina, nah ini tahunya India ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang hobi kulineran nih mungkin bisa dicoba nih buat ini di rumah, apalagi yang suka dengan makanan India ya teman-teman. Jadi kalian bisa membuat panir ini cukup gampang ya. Jadi kalian tinggal, nah ini udah mulai susunya mendidih. Nah kalau sudah mendidih dan naik ya, jadi kalian boleh matikan apinya. Kemudian kalian peras jeruk lemon atau jeruk nipis atau cuka tadi kalian masukkan ya. Kalau ini cukup satu saja, 1 lemon atau 1 jeruk nipis atau setengah sendok teh cuka ya teman-teman. Jadi nggak usah banyak-banyak asamnya. Nah nanti setelah kalian tuangkan lemon, cuka atau jeruk nipis tadi ya, diperas, ditaruh di atasnya, langsung diperas di atasnya. Nah kalian bisa lihat. Nah setelah diperas semuanya, nah kalian tinggal aduk-aduk untuk membantu memadatkan ya. Jadi nanti terpisah antara yang padat dan yang cair. Nah ini kalian boleh lihat ya teman-teman. Jadi ada pemisahan antara yang cair tadi dengan yang padat. Oke, diaduk-aduk terus sampai kira-kira udah tidak ada lagi yang terpisah. Nah kemudian kalian saring dengan kain kasa yang bersih tadi ya teman-teman. Jadi disaring, airnya dibuang ya teman-teman, karena airnya cukup asam. Tapi bisa juga kalian gunakan untuk membantu proses detox, tapi dengan bimbingan yang tepat ya. Nah kemudian kalian ambil secubit garam ya, kemudian dicuci dengan air bersih. Jadi asamnya tadi biar hilang ya teman-teman. Jadi cukup dengan secubit garam menghilangkan asam yang tadi. Nah setelah dicuci, diperas, kemudian dia akan menjadi seperti ini. Kemudian dibentuk sedikit, kemudian dipipihkan agar airnya keluar semua ya teman-teman. Nah ini saya bantu dengan dialasin koran, kemudian dengan sesuatu yang berat di atasnya, sehingga benar-benar airnya keluar
Jadi dia dalam setelah airnya keluar semua, nah nanti akan ada bentuknya seperti ini. Jadi ini sudah kering. Nah, boleh disimpan di dalam kulkas atau di freezer. Jadi teman-teman ini udah bisa digunakan ya, boleh dipotong-potong sesuai selera kalian. Nah, boleh digunakan untuk berbagai masakan. Jadi kalau saya biasanya hanya saya pakai untuk menumis ya, tumis-tumisan. Nah, kalau teman-teman yang lain bisa juga dicampurkan ke dalam kari-karian. Jadi masaknya seperti tahu, tapi tidak digoreng. Selamat mencoba teman-teman.